Kroasia layak diacungi jempol secara mengejutkan. Luka Modric dan kawan-kawan bisa menggulingkan Brasil di perempat final Piala Dunia 2022. Padahal sejak awal turnamen Brasil disebut sebagai favorit juara. Jumat, tanggal 9 Desember tahun 2022, Kroasia melewati drama adu penalti untuk menyingkirkan Brasil dan lolos ke semifinal. Skor 0-0 selama 90 menit, kemudian berubah 1-1 setelah 120 menit, dan berakhir 4-2 untuk kemenangan Kroasia di babak adu penalti. Baik, sebelum kita lanjut jangan lupa like and subscribe, biar kita tambah semangat. Sesuai prediksi, Brasil tampil jauh lebih dominan di pertandingan ini. Kroasia memilih bermain defensif, tapi bisa balas mengancam lewat serangan balik. Meski banyak peluang tercipta, laga berakhir tanpa gol di 90 menit waktu normal. Lanjut ke babak tambahan, Neymar sempat membawa Brasil unggul pada menit 106 tambahan waktu, tapi Kroasia bisa menyamakan kedudukan lewat aksi Bruno Petkovic pada menit ke-116. Skor imbang 1-1 mengakhiri duel sengit selama 120 menit. Lanjut ke babak adu penalti, Dominik Livakovic kembali jadi pahlawan dengan menepis penalti pertama Rodrigo. Kroasia menang dengan skor 4-2. Hasil ini memastikan Kroasia jadi tim pertama yang lolos ke semifinal Piala Dunia 2022. Brasil, nahasnya, harus tersingkir meski bermain sangat dominan. Kemenangan Kroasia dan kegagalan Brasil kali ini pun menyisakan 5 pelajaran penting yang patut disimak. Apa saja? 5. Neymar samai rekor Pele. Neymar sempat membawa Brasil unggul di babak tambahan. Winger PSG itu mencetak gol impresif di menit ke-106 tambahan waktu, segalanya tampak positif bagi Brasil. Terlebih, dengan gol ini Neymar berhasil menorehkan catatan istimewa. Dia menyamai rekor Pele dengan total 77 gol untuk Selecao. Sayangnya, kali ini gol Neymar tidak cukup untuk timnya. Brasil hanya bertahan unggul selama 10 menit, Kroasia menyamakan kedudukan, lalu berbalik menang di babak adu penalti. 4. Kroasia bikin Brasil frustrasi. Kroasia memasang jebakan yang tepat untuk Brasil di laga kali ini. Mereka Luka Modric dan kawan-kawan bermain defensif, garis tekanan tinggi, antar lini rapat, dan berhasil membuat Brasil frustrasi. Lini tengah Kroasia berhasil unggul dari lini tengah Brasil. Lalu, lini belakang Kroasia berhasil menghentikan serangan-serangan Brasil, entah itu Juranovic, Gvardiol, atau sang kiper Livakovic. Tercatat, Brasil menorehkan total 21 tembakan selama 120 menit, hanya 1 jadi gol, dan berujung kalah. 3. Brasil lagi-lagi gagal lawan tim Eropa. Brasil memang punya catatan buruk lawan tim Eropa di Piala Dunia 2022. Tahun ini catatan buruk itu berlanjut. Sejak juara Piala Dunia 2022, Selecao telah mencapai perempat final di 5 edisi Piala Dunia berbeda. 4 di antaranya berakhir dengan kekalahan dari tim Eropa. Prancis mengalahkan Brasil tahun 2006, Belanda membekuk Brasil di tahun 2010, Belgia membungkam mereka di tahun 2018, dan terakhir giliran Kroasia yang memulangkan Brasil. 2. 100% rekor penalti Kroasia. Status raja adu penalti sepertinya pantas disandang Kroasia, bukan pujian yang berlebihan. Pasalnya, Luka Modric dan kawan-kawan memang terbukti tahu caranya menang di babak adu penalti. Di edisi Piala Dunia 2018 lalu, Kroasia memenangi 2 babak adu penalti di fase gugur untuk melangkah sampai ke final. Kini, mereka mengulanginya lawan Jepang dan Brasil. Kali ini Kroasia tampak sengaja mengajak Brasil sampai ke babak adu penalti. Memang pertaruhannya 50-50, tapi skuad Kroasia tampak jauh lebih percaya diri ketika harus mempertaruhkan nasib di titik putih. 1. Dominik Livakovic, pahlawan nasional. Jika harus memilih satu saja pemain Kroasia yang layak jadi pahlawan maka jelas Dominik Livakovic yang terpilih. Kiper 27 tahun ini bermain luar biasa. Tercatat, Livakovic membuat total 11 penyelamatan dalam duel 120 menit. Dia memegang peran penting untuk memaksa Brasil sampai ke babak adu penalti. Di adu penalti, Livakovic berhasil menggagalkan tembakan Rodrigo yang jadi eksekutor pertama Brasil.
Setelah itu, giliran para penendang Kroasia yang menuntaskan tugasnya.